Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, kelanjutan dari pembicaraan tadi malam, maka malam ini saya masih ada kesempatan berbuat kebajikan bersama Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam rangka kita memperdalam Dhamma menjelang Waisakha Puja. Bapak Ibu sudah yang berbahagia, topik tadi malam dan topik sekarang sebenarnya masih ada hubungannya sangat erat, yaitu hubungannya untuk memupuk kita lebih meyakini dengan keberadaan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan memahami dan mempraktekkan akan timbul suatu keyakinan. Dan timbul percaya diri bagi kita menghadapi sesuatu yang paling menyakitkan pun kita mempunyai keyakinan akan berani menghadapinya. Maka dari itu sangat penting pemahaman dan praktek ini kita kembangkan. Dengan demikian kita akan bisa hidup dengan tenang dan damai. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, sebagaimana kita dapatkan dari ajaran-ajaran pokok Guru Agung kita, memang kita tidak terhindar daripada hal yang menyenangkan, yang menyedihkan dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa terhindar. Karena hukum-hukum alam ini dipercaya pun tidak dipercaya, maka hukum alam ini tetap akan berjalan sedemikian rupa. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Maka dari itu pedoman-pedoman yang diberikan oleh Guru Agung kita kepada kita, seyogianya kita pahami dan praktekkan dengan saksama. Dengan demikian kita mempunyai kemajuan demi kemajuan menghadapi kehidupan ini dengan wajar. Ini yang kita perlukan di dalam pemikiran Buddhis ini. Karena ternyata agama Buddha ini bukan hanya agama teori saja. Bukan hanya agama yang merupakan suatu keinginan-keinginan atau janji-janji semata-mata. Ternyata kalau kita simak dengan saksama nasihat Guru Agung kita pada saat menjelang parinibbana kepada Ananda, tidak lain menganjurkan supaya kita menjadi pelindung diri kita sendiri. Bagaimana membuat diri kita sebagai pulau pelindung, bukan kita mencari perlindungan kemana-mana keluar. Dengan nasihat yang sangat singkat itu, kalau kita bisa memahami bahwa kita berkeinginan untuk membentuk diri kita sendiri menjadi orang yang percaya pada dirinya kita sendiri masing-masing. Tanpa mempunyai kepercayaan pada diri kita sendiri masing-masing, maka kita, apalagi dalam saat sekarang ini, globalisasi sudah menjalar kemana-mana, bahwa kita akan menjadi orang yang terombang-ambing. Label-label kebenaran sangat banyak sekarang di luar. Dan label-label yang disampaikan pada kita banyak hal-hal yang memberikan harapan-harapan yang luar biasa. Nah, ini perlu kita waspadai. Ya. Kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai pelindung, maka kita tidak begitu cepat percaya dan tidak begitu cepat menolak. Sikap untuk mencermati sangat penting saat sekarang ini. Isu-isu banyak yang muncul dan sebagainya.
Kalau kita tidak mempunyai perlindungan pada diri kita sendiri, kita sangat gampang terombang-ambing dengan isu sendiri. Dengan demikian kita tidak mempunyai kepercayaan pada diri kita sendiri. Membangkitkan kepercayaan pada diri sendiri ini sangat penting di dalam abad-abad sekarang ini. Ya. Memang satu segi globalisasi memberikan keuntungan kepada perkembangan dhamma. Ya. Abad-abad lampau dhammanya berkembang di daerah timur, daerah Asia pada umumnya. Dan dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, maka sekarang dhamma bisa dijimak dimanapun. Di mana-mana dhamma sekarang berkembang dengan baik. Apalagi teman-teman kita yang biasa berpikir secara rasio, maka mempelajari, memahami dhamma sangat gampang. Dan karena mereka lebih banyak menunjukkan pada praktek dengan pemahaman itu sendiri. Mereka sangat sedikit dipengaruhi oleh tradisi-tradisi. Kalau kita orang timur banyak mempunyai tradisi. Kadang-kadang satu segi menjadi penghalang bagi kita untuk mempraktikkan dhamma cara benar. Satu segi. Walaupun berapa tradisi pun seirama dengan jalannya dhamma. Inilah bedanya. Dan bagi teman-teman yang selalu mendasarkan diri dengan kebanyakan dengan rasio, maka mereka lebih disiplin dan lebih maju dalam satu segi. Ya. Kita sebagai pewaris dhamma, seyogianya tidak ketinggalan juga demikian. Maka kita harus mempunyai kunci-kunci menghadapi kehidupan ini dengan baik dan benar. Kalau kita laksanakan demikian, maka kita berjalan dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, sebenarnya dalam kehidupan ini kita sering sangat mengkhawatirkan kata-kata kematian itu sendiri. Kalau bisa jangan bantai ceramah mengenai kematian. Umur saya masih muda dan lain sebagainya. Ternyata sabda Sang Buddha, hidup ini yang tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Hanya waktunya tidak kita dapat tentukan kapan ya. Ya kecuali yang sudah mencapai kesucian dan mempunyai abhina, emang bisa menentukan kapan saatnya kematian itu. Ya. Seperti kita dapat baca dalam riwayat kehidupan para Arya, yang Arya Sariputta menjelang kematiannya masih menghadap gurunya Sang Buddha, menyatakan beberapa saat akan menghabisi kehidupannya. Begitupun yang Arya Moggallana. Apalagi guru agung kita, 3 bulan akan parinibbana pun sudah diumumkan. Dan memang tepat pada saatnya 3 bulan itu memang parinibbana. Jadi bagi mereka yang kesuciannya dan mempunyai abhina yang tinggi, memang sangat dapat memastikan kapan kematian itu mendatangi. Bagi kita nih masih samar-samar ya. Sekarang kita berkumpul, siapa tahu besok pagi ya, baru keluar dari jalan besar sudah keserempet apa, tahu-tahu dikabarkan kita rame-rame melayat untuk ke rumah duka. Itu pun akan terjadi juga bagi kita sendiri yang belum mengetahui kapan kita berangkat ke alam lainnya. Tapi sebenarnya berangkat ke alam lain itu adalah suatu kewajaran. Kita memang tidak mengetahui, tidak menyadari. Sudah berjuta-juta kali lahir, berarti juga berjuta-juta kali mengalami kematian. Kematian tidak lain adalah awal daripada kehidupan baru. Nah, sekarang yang menjadi kunci, bagaimana menghadapi kematian itu dengan penuh keyakinan, penuh percaya diri. Ini yang terpenting bagi kita sebenarnya. Nah, kalau kita sudah siap menghadapi demikian, maka kita menghadapi kematian dengan cukup tenang. Ada sangat perbedaan. Pada saat menghadapi kematian dengan ketenangan, dengan percaya diri, dengan ketakutan menghadapi kematian itu sangat berbeda. Berbeda
tujuan ke arah mana nantinya. Ya. Ada orang takut mati karena mempunyai kekayaan yang luar biasa. Melekat dengan kekayaannya. Itu juga akhirnya mati. Akhirnya meninggal. Tapi tujuan lahirnya agak beda. Ada diceritakan seorang Brahmana yang sangat kaya sekali dan kikir. Takut sekali mengalami kematian. Setelah meninggal, akhirnya lahir. Dengan melekatnya pada kekayaannya, lahir kembali jadi anjing di rumahnya sendiri. Ya. Itu akibat takut mati meninggalkan kekayaannya, akhirnya begitu meninggal, terlahir jadi anjing. Dan masa itu masa-masa Sang Buddha. Dari awal Sang Buddha sering berpindah patah keliling di depan rumahnya mengetahui. Sampai dia lahir jadi anjing bisa menggonggong. Maka begitu Sang Buddha lewat di rumahnya, anjing itu menggonggong kembali. Maka Sang Buddha bersabda, kamu jadi manusia juga tetap menunjukkan sikap tidak simpati dengan Sang Buddha. Sekarang sudah lahir jadi anjing pun sama sikapmu. Akhirnya didengar oleh putranya Brahmana itu. Mereka penasaran. Kok demikian Sang Buddha bisa menyatakan ayah saya lahir sebagai anjing? Sangat tidak percaya, sangat tersinggung dengan ucapan Sang Buddha pada saat pindah patah liwat di depan rumahnya demikian. Maka segera setelah Sang Buddha kembali ke wihara, setelah menyantap makanan pagi, langsung putranya itu bertanya, kenapa Bante berkata yang sangat kejam demikian? Menyatakan bahwa orang tua saya setelah meninggal dan lahir kembali jadi anjing di rumah itu sendiri. Jadi orang itu penasaran ingin pembuktian. Oke, marilah kita uji kebenaran ini dengan kenyataan. Hari ini coba anjingmu kasih makan seenak-enaknya dan sebagainya. Nanti akan ditunjukkan ada beberapa barang yang kamu belum tahu di mana tempat barang itu. Coba kita uji kebenarannya. Maka betul dikasih makan dengan enak anjing itu sebagainya. Maka habis makan dia lari sudut rumahnya itu. Mencakar-cakar tempat itu. Sang Buddha bilang, coba bongkar di tempat itu apa yang ada. Sehingga di sana masih orang tuanya menyimpan kekayaan. Beberapa perhiasan-perhiasan berharga di sana. Baru si putra Brahmana itu mengerti. Oh iya memang bahwa orang tuaku adalah karena kemelekatan terhadap kekayaannya kok lahir bisa menjadi anjing. Itu menimpa juga seorang biku. Biku yang sangat menyayangi jubahnya yang begitu dapat hadiah jubah yang dibuat dari sutra. Zaman dulu sutra itu terlalu harganya mahal sekali. Ya, hebat sekali. Maka sangat sayang dengan jubahnya itu. Melekat sekali dengan jubahnya. Setelah meninggal jadi kutu jubah akhirnya. Ini orang yang tidak siap menghadapi kematian dengan tingkah laku yang patut percaya pada dirinya, keyakinannya ditambah. Akhirnya biku pun lahir bisa jadi kutu jubah, bayangkan. Apalagi yang lain-lain yang tidak meyakini dengan Dhamma, tidak meyakini keagungan Sang Buddha, tidak meyakini bahwa beberapa Arya Sangga mencapai kesucian atas petunjuk dan ajaran Sang Buddha sendiri. Maka ini juga kita bisa dapat gambaran-gambaran dari cerita-cerita demikian itu. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, ada satu kalimat dhamma yang perlu kita resapkan. Ya. Kalau dengan kita meresapkan demikian, kita dari setiap saat merenungkan kewajiban kita. Sonabayati samparikasa maranansa. Aku tidak takut menghadapi kematian untuk terlahir di alam berikutnya. Kenapa orang itu berani berbicara demikian itu? Kenapa? Dia tidak akan takut menghadapi kematiannya untuk terlahir kembali ke dalam berikutnya. Karena ternyata orang itu sudah menyiapkan dirinya. Persiapan yang paling baik adalah dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari kewajiban. Bukan lahir untuk menuntut hak semata-mata.
tetapi kewajiban yang ditonjolkan. Orang itu mengutamakan kewajibannya. Kewajiban sebagai berumah tangga, apa kewajiban sebagai apapun mereka. Kewajibannya diutamakan. Maka dalam satu parita, dalam halaman 156 kalau nggak salah di setiap parita itu ada yang disebutkan dengan Pancabali kata. Ya, hadiah parita. Mungkin 156 atau 100 berapa lah itu. Dalam awal mangkala di belakang itu ya. Di sana ada disebutkan dengan Pancabali kata. Ada kata Pancabali kata. Betul halamannya kalau nggak salah itu. Ya, di sana ada Hadiah Suta Gata namanya itu. Di sana ada atau Pancabali kata ya. Ya. Apa dimaksud dengan Pancabali kata itu? Panca berarti itu adalah 5. Bali itu persembahan. Maka kalau melihat orang Bali sering mempersembahkan sesuatu, cocok sekali itu. Ya memang dari bahasa Pali. Bali itu bahasa Pali. Bali itu persembahan. Pancabali kata. Kita mempunyai kewajiban untuk mempersembahkan 5 persembahan. Ya, dalam catatan kakinya ada sana. Persembahan pertama kepada sanak keluarga kita. Kalau kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita mempersembahkan sesuatu kepada anak-anak kita. Persembahan berupa penghidupannya dia. Menyiapkan makanan, pakaian, pendidikan, sebagainya. Itu persembahan terhadap sanak keluarga. Itu kewajiban. Ya. Persembahan berikutnya adalah kepada orang-orang patut yang kita bantu. Ya. Selanjutnya kita terhadap para leluhur pun kita mengadakan persembahan. Ya, berupa peringatan kematiannya dan sebagainya. Dan juga kita mempersembahkan kepada pemerintah berupa pajak. Pada pajak. Persembahan terhadap handai taulana dan persembahan kepada para dewa. Ini kewajiban 5 ini kita lakukan dengan baik. Ya, itu sangat berhubungan dengan apa disampaikan oleh Sang Buddha dalam menasihati Sigala itu, seorang brahmana yang pada saat kehidupan orang tuanya kurang meyakini keberadaan Sang Buddha, ya, Sigala, ya, pemuda Sigala itu. Maka kita sebagai umat Buddha mempunyai 5 kewajiban, yaitu terhadap keluarga sendiri, terhadap handai taulan, pada leluhur, kepada pemerintah, kepada para dewa. Kita selalu membuat persembahan. Itu sebagai kewajiban. Kalau kewajiban-kewajiban ini sudah dilakukan dengan baik, maka kita akan berani menghadapi kematian ini. Karena akan dijamin dalam kehidupan berikutnya kita tidak akan lahir di alam-alam yang rendah. Seperti orang yang sudah mencapai kesucian Sotapana atau Sotapati itu. Mereka tidak akan lahir di alam rendah. Itu dengan cara meyakini kewajiban-kewajiban kita. Kalau kewajiban dilakukan dengan baik, kita kemanapun tidak akan merasa canggung. Begitupun kalau kita di jalan. Kewajiban kita di jalan kita penuhi. Apakah sebagai pengendara kendaraan bermotor dan sebagainya. Sebab kewajiban kita lakukan dengan baik. Lengkapi dengan surat-surat kendaraan yang masih hidup, ya. Kelengkapan kendaraan lengkap, dan kita ikut dengan peraturan di jalan. Kita berjalan kemanapun tidak merasa sanksi dan tidak merasa ragu-ragu. Bagaikan demikianlah menghadapi kehidupan ini. Kalau kita memenuhi kewajiban kita dan kita laksanakan kewajiban dengan baik dan benar, maka kita tidak akan ragu-ragu menghadapi kematian apapun yang akan dapat kita tenang. Ini sangat penting sekali. Maka kalau kita lihat kisah-kisah di dalam
Dhamma, apakah itu dalam Jataka, dalam apapun ya. Kita lihat pengalaman si Mata Kundali. Saya kira sudah pernah mendengar semua si Mata Kundali itu. Seorang anak Brahmana yang sangat fikir sekali kehidupannya itu. Dan padahal kekayaannya luar biasa Brahmana itu. Majima Abu Bakar namanya itu. Padahal dia yang punyanya satu-satunya anak laki, si Mata Kundali itu ya. Ibunya sering menyarankan supaya berbuat baik kepada yang patut diberikan persembahan dan memperhatikan kehidupan anaknya satu-satunya. Pada suatu saat anaknya ingin hidup sesuai dengan teman-temannya. Ternyata dilihat zaman dulu orang laki-laki pakai anting-anting itu. Maka sekarang kalau orang laki-laki kita zaman sekarang pakai anting, itu mengikuti zaman dulu di India itu. Bukan karang-karang baru-baru itu. Ya. Zaman dulu orang-orang di India itu pakai anting-anting itu. Maka di dalam pewayangan sering lihat itu. Raja-raja atau apa-apa itu kok pakai anting-anting. Itu karena budayanya India zaman dulu di bawah itu. Maka sekarang lihat juga anak-anak banyak pakai anting. Kadang-kadang saya jengkel melihat, ini orang laki pakai anting-anting. Tahu-tahu di India dalam dulu juga pakai anting-anting itu. Dia lari ke belakang lagi dia, meniru orang-orang di India zaman dulu pakai anting-anting. Pada suatu saat si Mata Kundali itu ingin anting-anting. Melapor pada ibunya melaporkan. Pada anak-anak biasanya melapor pada ibunya bukan pada bapaknya. Tak bagaimana peringai bapak-bapak ini. Kok kalau anaknya minta itu kok datangnya ke ibu bukan ke bapak itu. Mungkin lebih keras apa bapak atau lebih kikir gak tahu ini. Ya, termasuk saya pun berpengalaman dengan anak-anak saya dulu. Ya kalau minta apa gak pernah langsung pada bapaknya sama ibunya. Mungkin ibunya lebih tebal rasa sayangnya mungkin ya. Maka ibunya nyampaikan sama bapaknya. Anak-anak kita ingin sesuai dengan kehidupan teman-temannya. Ingin anting-anting. Lebih baik kita belikan ke tukang emas. Wah bodoh kamu. Perlu anting-anting anaknya kok ke tukang emas. Kita kan punya emas. Kita ambil aja emas sendiri gitu. Betul bapaknya ngambil emasnya. Dia punya emas banyak itu. Dia diputuskan sedikit sekali. Ketok-ketok tipis. Maka dibuatkan anting-anting anaknya tipis sekali. Namanya julukan anaknya si anting-anting gepeng. Mata Kundali itu namanya si anting-anting gepeng. Saking gepengnya anting-antingnya itu memang kilat cuma kilat. Tapi tipis sekali agak kertas keteplek gitu. Maka teman-temannya ketemu bilang si anting-anting gepeng itu dimainkan dia. Itulah. Akhirnya pada suatu saat anaknya sakit. Melapor ibunya. Anak kita sakit perlu dokter. Bodoh kamu hanya anak sakit aja perlu ke dokter. Uang keluar lagi. Saya punya teman-teman dokter banyak. Anaknya sakit kepala, ditanyakan pada dokter, pertama sakit perut dulu. Kalau sakit perut, apa obatnya? Dibilang, obatnya daun jambu biji, yang ada bijinya itu. Ya. Itu cari 3 pucuk dengan kulitnya, ditambah ini, sembuh dah itu. Terakhir berbilang, kalau sakit kepala apa? Berikan aja Panadol dan sebagainya. Waktu itu nggak ada beli-belian di apotek, nggak ada. Buat ini, campur-campuran dibuat ya. Bisa memang sembuh. Terakhir sakit keras anaknya. Baru bingung. Kalau sering-sering tanya dokter bingung ini. Kelihatan sekali pikirnya. Akhirnya bawa ke dokter. Dokter menyatakan dia tidak bisa disembuhkan. Dia sudah sangat berat. Dia berpikir. Anak saya pasti sebentar akan meninggal ini. Kalau tetap di kamarnya taruh, melalui ruangan tempat penyimpan kekayaannya. Waduh bahaya ini. Nanti sanak keluargaku, orang-orang lain pada melihat barangku banyak. Lebih baik sekarang pindahkanlah anakku ke taruh di serambi dia anaknya. Supaya barang-barang di dalam itu nggak ada orang lihat kekayaannya, ditaruh di serambi. Tapi ada imahnya. Begitu ditaruh di serambi, biasa Sang Buddha sebelum pindah patah pasti meditasi jalan. Cakamana itu. Lihat siapa yang perlu dicerahkan. Ternyata dilihatlah si Mata Kundali perlu mendapat pencerahan. Maka diam-diam
Sang Buddha melewati rumahnya si Mata Kundali. Melihat bayangan Sang Buddha, Mata Kundali sangat bahagia sekali. Saya mengakhiri kehidupan ini melihat Guru Agung melewati tempat saya. Sangat bahagia sekali. Akhirnya meninggal dalam keadaan bahagia. Orang yang meninggal dalam keadaan bahagia spontan lahir di alam dewa. Nah, nanti saya ceritakan lebih lanjut. Ya. Akhirnya mayatnya Mata Kundali dikremasi. Pada saat sudah menjadi abu, baru orang tuanya si Majima Abu Bakar ini meluapkan kesedihan yang berlebih-lebihan. Orang melayat sudah pada pergi semua, dia masih nongkrong abu anaknya di tempat kremasi itu. Nah, sekarang anaknya udah lahir dalam dewa, menyaru dia. Dia juga datang di samping orang tuanya sedang menangisi abu anaknya. Ada anak-anak ini menangis. Ya. Pemuda yang dewa ini menangis. Akhirnya tertarik loh. Kok bukan aku sendirian menangis, kok di sampingmu ada pemuda nangis juga. Tanya, kenapa kamu menangis? Ya saya juga sangat sedih. Saya punya kereta, rodanya dua-duanya tidak ada. Wah gampang hanya. Soal roda kereta dua menyebabkan menangis. Iya. Kalau saya bisa memenuhi roda kereta itu, apakah Anda bisa saya angkat menjadi anak? Wah sangat senang sekali. Penuhilah. Coba itu permintaan saya. Saya akan jadi anaknya boleh. Ya gampang. Jangan bilang gampang dulu. Saya menginginkan roda kereta saya 1 matahari 1 bulan. Wah baru bingung. Ini kamu gila. Minta rodanya yang aneh-aneh. Bulan dan matahari. Ini baru pemuda tolol ini katanya. Mana bisa kita menjadikan matahari dan bulan sebagai roda itu. Tadi bapak nangis karena apa? Ya, karena menangisi orang nggak dilihat, orang itu jadi abu dinangisi. Sedangkan saya matahari dan bulan saya bisa lihat. Sekarang kita diantara berdua sekarang siapa yang tertolol? Yang menginginkan barang dilihat atau barang yang tidak bisa dilihat? Majima Abu Bakar baru pikir, oh iya. Ternyata memang dia lebih beralasan menginginkan sesuatu yang bisa dilihat. Saya menangisi barang yang sudah saya nggak lihat. Anaknya jadi abu dinangisi nggak dilihat sudah anaknya. Akhirnya di sana membuka rahasia. Saya sebenarnya adalah Mata Kundali yang lahir di alam dewa. Bapaknya nggak percaya. Kamu belum berjasa apa kok bisa lahir di alam dewa? Kenapa? Kenapa bisa lahir di alam dewa? Nggak punya jasa apa? Apapun minta dari orang tua. Akhirnya ceritakan. Setelah bapak menaruh saya di Serambi. Pagi-pagi Sang Buddha melewati tempat saya berbaring. Dan timbullah kebahagiaan saya bahwa Guru Agung ada di depan saya. Keyakinan saya muncul bahwa Guru Agung yang menyebabkan saya bisa terlahir di alam dewa. Nah, persoalan ini akan muncul sampai saat sekarang. Ya. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti. Orang keluarganya sakit, sedikitnya membacakan parita. Apakah rumah sakit, di mana? Kalau ada biku pasti ngundang biku. Ya. Tapi ada orang yang tidak mengerti mengundang biku supaya anaknya cepat sembuh. Sebab orang sakit itu hanya ada alternatif 2. Kalau nggak sembuh ya mati. Kalau semua orang sakit dibacain oleh biku jadi hidup semua, nanti rumah sakit tutup, dokternya nggak praktek semua. Kalau karma baiknya dan umur masih ada, pasti dia akan timbul semangatnya dengan pembacaan parita itu. Tetapi kalau udah umurnya tidak ada dan mereka sudah harus meninggal, ya meninggal. Tetapi kandungan pikirannya terhadap mendengarkan parita, keyakinannya muncul terhadap perubahan-perubahan ini yang mengantarkan mereka ke alam-alam lebih bahagia. Ini sebenarnya intinya. Maka jangan khawatir kalau sakit dibacain parita. Hanya tinggal menunggu mana yang akan berbuah itu. Karma baiknya dan sebagainya.
dan umurnya masih ada, pasti dia akan segera sembuh. Dan kita tahu sendiri dalam Parita Bojango itu kan, Sang Buddha sendiri pun sakit, di Cunda Tera yang membacakan, maka timbullah semangatnya terhadap kandungan daripada Dhamma itu sendiri. Begitupun Moggallana sakit, dibacakan Parita juga segera sembuh, karena masih umur-umurnya. Jadi dalam hal ini kita sangat dituntun pada saat menghadapi hal yang sangat kritis itu, perlu kita membangkitkan semangat kita terhadap kandungan-kandungan kebenaran itu sendiri. Ya. Walaupun kita mati seperti semata kundali, keyakinan muncul dan sebagainya, keyakinan terhadap guru agungnya muncul, ini mengantarkan ke alam-alam lebih bahagia. Ya. Dan kadang-kadang juga tradisi sering membuat hal-hal yang aneh-aneh. Ya. Tapi kebenarannya bagaimana nggak tahu, tapi ada juga manfaatnya. Ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, kalau orang meninggal akan bawa ke kremasi atau ke kuburan, pasti ada tata caranya macam-macam itu. Itu memang ada maksud-maksud tertentu. Kadang-kadang saya sering lihat di altar itu ada sumangka. Di sini apa berlaku atau enggak tahu itu. Begitu berangkat dari rumah duka, dari mana itu, sumangkanya dilempar itu. Tujuannya tahu nggak kira-kira itu? Untuk apa sumangka dilempar begitu itu? Hah? Bukan. Supaya makhluk-makhluk lain itu disuap. Disuap dengan sumangka. Supaya dia kan menghalangi di jalanan gitu. Disuap, dikasih suap sumangka, kata blok gitu. Udah gitu dilemparin uang palsu, uang buatan itu. Supaya jangan menghalangi di jalan ya. Itu untuk supaya rasa yang orang ada yang ikut punya yang meninggal itu rasanya supaya lega di jalan gitu loh. Tapi nggak tahu nanti di pintu situ ada penunggu di situ. Tukang-tukang catat itu namanya. Sang surat emak namanya itu. Di sana ditanya itu kebajikan dan tidak kebajikannya di situ. Jadi sumangka, uang-uangan itu nggak berguna sampai di pintu sononya itu. Ya. Ini berlakunya untuk pikiran pada saat di jalan itu udah merasa lega gitulah. Ya sudah nggak ada ngalangi ya. Ya buat uang-uangannya nggak kebalak tanggung lagi. Sudah dilemparkan, dibakar juga seasapnya gaya apa ramenya ya. Tujuannya tidak lain itu untuk nyuap aja tuh. Jadi penyuapan itu dari dulu udah ada itu. Bukan sekarang aja suap menyuap itu. Orang mati juga dibuatkan suap-suapan itu ya. Pakai sumangka, pakai apa-apa ya. Ya. Sebenarnya itu untuk menambahkan aja pikirannya. Tapi kenyataannya di alam situ lain lagi. Ada persoalan baru lagi. Konon ya saya waktu mati dulu nggak ingat itu. Ditanya atau tidak saya lupa itu. Betul lupa betul itu. Katanya ditanya itu. Ya. Tukang catatnya ada tuh, Sang Suratma namanya itu. Tukang catat spesial itu. Saya tanya. Di sana itu sedangkan pada zaman-zaman di alam-alam itu komputer lebih canggih daripada komputer sekarang ini. Nggak kena virus, kena apa itu. Apapun datanya itu tetap ada situ, nggak pernah kehapus itu. Maka kalau kita buat itu, nah tadi kan sudah saya itu tuh sudah nyumbangkan sumangka, uang-uangan sebagainya. Ya itu kan palsu-palsuan semua. Sekarang lihat arsipmu sini, filenya lihat itu. Akhirnya itu tercatat dengan rinci itu. Pernah berbuat baik, tidak berbaik itu dibuat pertimbangan itu. Di sana ada neraca itu. Nah sekarang ini gimana ini? Oh sama timbangan dan baik tidak baiknya imbang. Ya jalannya ke situ, masih lahir jadi manusia biasa. Ini takut-takutnya ini yang tidak punya simpanan kebajikan ini kok beratnya kepada tidak berbuat baik sedikit sekali ini, yang jelek-jeleknya terlalu banyak ini. Ya sekarang kamu jalannya sebelah kiri situ. Di sana dia sebelah kiri katanya di sana ada jembatan yang oleng begitu loh. Ugal agil kalau orang Bali bilang itu. Nah itu ya itu diuji lagi dia, kalau keseimbangannya sudah nggak benar ya jatuh ke jalur alam-alam rendah. Alam rendah itu tadi malam sudah saya ceritakan. Apakah jadi tiracana dari binatang, apakah dari peta, dari asura, apa langsung di alam niraya itu ya. Nah,
Nah, kalau kita sudah sekarang bisa mengukur diri kita pada saat sekarang ini, akan menuju kemana kita? Sebenarnya kita yang tahu kok. Tanpa ditanya di alam sana kita udah tahu sendiri. Seberapa kebajikan kita buat. Seberapa keburukan yang kita lakukan. Kita yang menentukan sebenarnya. Makanya bilang, jadikanlah dirimu sebagai pulau pelindung. Katakan ini dari situ nanti datangnya, kuncinya di situ. Sebenarnya kita yang menentukan kok, bukan makhluk lain yang menentukan. Kalau agama memang coba, jadilah dirimu sebagai pelindung, pulau pelindung. Maka itu nggak ada ongkos-ongkosan. Anda itu jangan mengharapkan kekayaan untuk membersihkan kotoran batin di situ. Nanti hanya orang Sumangga aja nggak diterima, kok uang-uang palsu itu juga nggak diterima. Apalagi dengan kekayaan yang tidak dibawa kemana-mana. Mana sih orang kaya membawa mobil Mercy-nya ke kuburan terus ikut dibakar apa dibawa, paling-paling ditipu buat mobil-mobilan. Bukan mobil aja, pesawat ulang-alik kadang-kadang dibuatkan juga itu. Nanti nggak repot nanti carikan siapa pilotnya nanti itu, ya nggak kurang orang itu mau buat. Aduh, saya lihat kan saya paling sering baca parita di rumah duka itu, kelengkapannya, berangkasnya banyak sekali, tapi nggak berisi apa-apa. Sudah punya parabola, sudah itu pesawat macam-macam dibuatkan itu. Nanti repot sekali yang meninggal ini menggaji pegawai-pegawainya terlalu banyak gitu ya. Nah, inilah ada perbedaan-perbedaan cara tafsir ya. Tapi dengan ada yang yakin dengan demikian mereka nanti tidak kekurangan rumah, tidak kekurangan apa itu. Tetapi di dalam Dhamma adalah dari sekaranglah kita menimbun persiapan untuk bekal ke alam-alam berikutnya. Tidak lain dengan memupuk kebajikan. Ya. Kalau jangan Sang Buddha sih gampang. Mata Kundali yang melihat bayangan Sang Buddha aja bisa lahir di alam dewa. Sekarang Budanya kan sudah berupa Buddha Rupang aja. Ya, kita sulit untuk berjalan-jalan Buddha Rupang ke halaman rumah kita ya. Memang sangat berbeda ya. Sangat bahagia pada saat ada kelahiran Buddha itu kita lahir jadi manusia. Sangat gampang mencapai pencerahan-pencerahan ya. Ya kita menunggu Buddha Maitreya lagi berapa kalpa kan lahir. Dan sekarang masih di alam dewa Tusita. Ya. Walaupun sekarang sudah ada menganggap Buddha Maitreya sudah lahir. Ya, guru-gurunya udah banyak itu. Kemarin datang ke Bali itu memberikan ceramah itu Master Maitreya itu. Maka saya tanya pada umat-umat, ajarannya apa? Budanya belum lahir sudah ada ajarannya. Dia dapat dari mana? Itu kadang aneh-aneh, tapi nggak apa-apa bagi mereka memang senangnya di situ ya. Kita sih nggak berani membantah ya. Budanya kan belum lahir kan? Karena Sang Buddha memberikan standar. Kapan saja Dhamma yang diajarkan Sang Buddha Gautama ini dilupakan oleh orang dan manusia sudah berubah tidak mengenal Dhamma, saat itu baru lahir Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva karena paramitanya sangat banyak sekali, berbuat kebajikan sangat banyak sekali, maka Buddha Maitreya mencapai pencerahan hanya 1 minggu. Dan pohonnya ditentukan akan dapat pencerahan di pohon Nagasari namanya. Ya, bukan pohon Bodhi ya. Pohon Nagasari, ada daunnya kecil-kecil dan daunnya kalau muda masih merah-merah. Itu kalau di Bali banyak sekali ada pohon Nagasari. Udah ditentukan itu. Maka sekarang sudah ajarannya udah ada duluan. Sedangkan Maitreyanya masih di alam dewa Tusita. Maka aneh-aneh. Ya. Tapi nggak apa-apa yang aneh-aneh kalau laku juga nggak apa-apa ya. Ya. Begitulah kehidupan ini ya. Maka dari itu kita tahu kunci-kunci demikian ini, maka kita masihlah selama kehidupan masih ada pada diri kita, jangan meremehkan berbuat kebajikan. Ya. Sedikit apapun kebajikan marilah kita lakukan ya. Maka saya juga buat moto demikian. Saya masih sisa kehidupan beberapa saat ini, saya berusaha juga sekuat tenaga saya akan meladeni umat dengan kemampuan yang saya miliki. Ya. Maka moto saya demikian. Saya juga udah siap-siap buat bekal dari sekarang ini. Ya. Bekal-bekal alam berikutnya. Ya. Kalau nibbana sih nggak mungkin orang masih banyak kekotoran batinnya. Ya sedikitnya ya bisa tidak terlahir di alam rendah.
Tujuan kita manusia begitu. Dan jangan sampai lahir di alam rendah. Karena alam rendah sangat luar biasa jeleknya. Kadang-kadang orang membantah, mana Bante. Kalau kita jadi anjing helder yang begitu sayangi orang, uang makannya aja lebih daripada orang yang biasa. Ya kalau lahir jadi helder sayangi orang. Kalau jadi anjing yang sedang bongkek gimana? Datang ke sini dia halo, datang ke situ diributkan, diteriakin. Ya kalau kebetulan mungkin yang anjing-anjing yang jadi kesayangan itu mungkin pada saat kehidupan dulu dia itu orang yang dermawan mungkin. Tapi ada perbuatan yang tidak baik, akhirnya dia anjing jadi lahir. Tapi cari makan gampang memang. Kadang-kadang dengan bosnya nggak tidur sama-sama mungkin, nggak tahu juga. Kalau saya sih anjing saya bedakan dengan anjing, nggak tidur dengan anjing. Ya, saya kira demikian ya. Nah inilah, kita yang ketakuti adalah jadi manusia adalah lahir di alam rendah itu. Bagaimanapun sangat terpuji lahir jadi manusia. Nah, makanya janganlah kita menyia-nyiakan hidup ini sebagai manusia. Sang Buddha mengumpamakan lahir dari manusia sangat sulit sekali. Kan perumpamannya ada. Lahir jadi manusia diperumpakan seperti kura-kura yang buta. 100 tahun baru ke permukaan samudra. Samudra yang luas demikian itu hanya ada satu gelang di permukaan samudra itu. Sudah kura-kuranya buta, munculnya ke permukaan 100 tahun. Gelangannya satu, kalau kebetulan kena gelang itu, seperti demikianlah sulitnya lahir jadi manusia. Dan sekarang kita lahir jadi manusia, mengabaikan kewajiban sebagai manusia. Bisa lahir di alam yang lebih rendah. Dan kalau di Bali banyak orang sudah jadi manusia ingin jadi binatang. Dia belajar jadi kera, belajar menjadi babi, ya banyak di Bali pelajaran begitu itu namanya leak itu, ya dia jadi burung hantu. Karenanya alat untuk selingkuh bagus katanya itu, sama-sama jadi gitu, barang gitu. Ya. Alangkah mengabaikan nilai kemanusiaannya itu. Ya. Maka kalau kita tahu begitu sulitnya dari manusia, marilah kita bertahan jadi manusia. Kalau setidaknya bisa kita di alam-alam yang lebih baik, dan pada saatnya kita bisa terbebas dari kelahiran. Ini tujuan akhir kita. Tiada lain yang menyebabkan kita lahir dimanapun adalah diri kita sendiri. Dengan melengkapi diri kita sendiri dengan aturan-aturan, dengan kewajiban-kewajiban. Ya. Dengan 5 persembahan ini ada juga kita sudah melakukan kewajiban. Pancabalikata itu. Maka sangat penting sekali pada saat peringatan kematian, halaman 136 itu dibacakan, mengingatkan kita masing-masing. Ya. Sudah kita mencapai kekayaan duniawi, kita berusaha untuk berbuat yang baik lagi, yaitu melakukan 5 persembahan, yaitu mendukung kehidupan para pertapa dan sebagainya, dan memberikan kekuatan bagi mereka-mereka yang memegang kemoralan. Dengan demikian mengingatkan diri kita sendiri. Ini ada tambah dalam parita baru ini dengan Adya parita itu, Gata itu. Maka sangat penting sekali kita menjadi perenungan. Kalau itu direnungkan dan kita praktekkan, maka jalan kalam alam yang lebih baik kita akan dapatkan. Ya, tidak mustahil yang demikian itu. Karena Sang Buddha bilang setiap manusia mempunyai bibit kebudaan. Kita pun bisa akan jadi Buddha asal kita berani sekarang mencicil sedikit demi sedikit berbuat paramita itu, parami itu kebajikan itu. Pangkalnya terletak pada penyicilan kebajikan-kebajikan itu sendiri. Inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Maka dari itu ini jamnya sudah mendekati 8:30. Kita dapat diskusi kurang lebih 25 menit ya, 5 menit untuk tutupannya. Ya, silakan. Marilah kita diskusikan mengenai kunci-kunci ini supaya kita bisa bertahan menjadi manusia yang lebih baik. Bila perlu kita bisa mencapai cita-cita kita, tidak terlahirkan di rahim manapun. Silakan kita mulai berdiskusi. Sekarang dari ibu-ibu mulai dah. Mulai dari kelompok sana dulu. Ya tanya aja. Nama budaya Bante. Ya. Tadi Bante ada menyinggung pentingnya meningkatkan percaya diri ya.
Mohon dijelaskan lagi bagaimana cara meningkatkan percaya diri. Ulangi lagi lah, kurang jelas itu. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Percaya diri itu, oh iya. Lagi punya satu ya. Ini sebenarnya pertanyaan sangat bagus. Bagaimana untuk meningkatkan percaya diri kita? Kita pada umumnya dibelenggu oleh belenggu-belenggu menyebabkan kita tidak percaya diri. Ya. Ada 5 belenggu, ada 10 belenggu. Kita cari aja belenggu yang 5 aja dulu. Panca niwarana itu kan. Ya. Itu menyebabkan kalau kita diliputi oleh belenggu itu, 5 belenggu itu, kepercayaan kita akan menjadi kurang. Ya. Ya. Disebut dengan nafsu indria, etika tidak baik, ya, dinamida, kemalasan, kelelahan, ya, kekhawatiran, kukucan, dan wicikica, keraguan-raguan. Kalau 5 ini menguasai kita akan tidak percaya diri, udah makin hilang percaya diri ya. Tetapi kita mempunyai juga di samping panca nirawana pada diri kita mempunyai panca bala. 5 kekuatan yang ada pada diri kita itu. Ya kita udah tahu kuncinya. Ini 5 belenggu, ini ada 5 kekuatan pada diri kita masing-masing. Jangan sampai yang panca niwarana ini menguasai kita. Kita bangkitkan panca bala, kekuatan yang ada pada diri kita. Yaitu yang disebut sadar, keyakinan. Cobalah kita belajar yakin bahwa Buddha itu bukan omong kosong. Buddha itu ada dan berkelahiran dan sebagainya. Dan ajarannya kita bisa baca di buku, kita dengar dalam khotbah. Dan ada murid-muridnya mencapai kesucian Arya Sangga itu sendiri. Nah, kita harus menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu memang bukan omong kosong itu. Memang kenyataannya ada. Gitu. Dan kita mempunyai energi, disebut wirya itu energi. Cobalah kita gunakan wirya itu, energi dengan bagus itu. Dan kita mempunyai perhatian murni, disebut sati. Cobalah tajamkan sati itu. Ya. Dan kita mempunyai senjata semadi, konsentrasi. Dan kita mempunyai panya, kebijaksanaan. Ini yang akan menyebabkan kita mempertebalkan keyakinan kita dengan ini. Ya. Tapi tidak gampang demikian. Kemarin sudah sebutkan 3 wajib yang kita lakukan. Disebut tisika itu, sila sembadipanya sebagai landasan. Tetapi untuk melaksanakan tisika ini, kita harus membangkitkan Dhamma juga. 3 Dhamma ini yang megang peranan. Kalau 3 Dhamma ini sudah bangkit, maka disebut dengan pancabala itu akan menjadi tumbuh subur. Apa? Dhamma itu. Ini menjadi kunci bagi kita. Dhamma itu adalah disebut sati, sampajana, dan atapi. Itu. Sati adalah perhatian murni. Menghadapi sesuatu itu dengan perhatian yang murni itu. Difokuskan. Sampajana, kewaspadaan ini tidak bisa dipisahkan. Sati sampajana itu tidak terpisah sebenarnya. Yaitu perhatian yang murni diikuti kewaspadaan. Kesadaran yang selalu. Yang ketiga, atapi ini adalah sifatnya adalah pembakar. Pembakar kilesa-kilesa itu. Kalau sudah mulai timbul kekotoran batin, dengan perhatian murni, dengan kesadaran, kewaspadaan yang kontinu kita bangkitkan, maka atapi ini berfungsi membakar kilesa-kilesa itu. Ya. Maka tisika itu akan bisa berjalan bila Dhamma ini kita wujudkan dengan baik. Yaitu sati sampajana atapi ini. Jadi atapi bersifat membebaskan daripada belenggu-belenggu itu. Nah, ini sangat penting dituntun ini, dibangkitkan ya. Kita yang membangkitkan itu. Kalau membangkitkan demikian itu kita sudah percaya diri. Dulu saya termasuk orang penakut sekali
Anak petani kalau diajak ke sawah, mengairi sawah dan sebagainya, saya tidak pernah tidur sedikit pun semalam suntuk itu. Takut ada ini, takut ada itu, bayangan macam-macam sebagainya. Dan sekarang ya karena kita sudah membangkitkan Pancabala itu dimanapun kalau udah ngantuk tidurnya nggak pernah milih tempat tidur. Yang geletak apakah di kuburan ya apa. Ya, apalagi orang mati udah nggak bergerak di kubur kok bisa bangkit. Ya, kalau dulu ya kita bayangkan macam-macam. Ya karena kita tidak mempunyai keyakinan terhadap hal yang patut kita yakini. Ini sangat penting sekali. Kita menemukan keyakinan sangat penting. Ya. Karena kita sudah punya pada diri kita masing-masing. Kelemahan kita punya, kekuatan kita punya. Ya. Tahu kelemahan kita, imbangi dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Maka Pancabala ini perlu dibangkitkan. Ya. Keyakinan perlu. Ya. Maka orang yang mempunyai keyakinan tinggi seperti si Mata Kundali itu hanya modalnya keyakinan dengan guru agung itu kok bisa juga membebaskan diri daripada kelahiran yang jelek. Maka keraguan-raguan ini menjadi penghambat bagi kita. Kalau kita masih ragu-ragu ini, maka agama Buddha, agama yang terbuka ini sangat mengimbau pada umatnya jangan sampai di dalam pembahasan dhamma itu timbul keraguan-raguan. Maka suruh banyak. Dhamma Sakaca itu untuk menghilangkan keraguan-raguan kita. Untuk mendapatkan jalan-jalan lebih jelas. Saya kira demikian ya. Perlu keyakinan ditumbuhkan ya. Kalau yakin sudah tumbuh nanti Anda energi ngalir sendiri dia itu. Ya. Kalau energi diimbangkan nanti piti. Ya. Perhatian murni akan muncul. Perannya muncul. Akan samadhi itu gampang. Dari samadhi itu akan menimbulkan panya. Panya itu akan menghapuskan segalanya. Ya. Pancabala itulah yang ada pada diri kita bangkitkan. Sangat penting mempunyai usaha untuk membangkitkan Pancabala. Dengan demikian Anda akan siap menghadapi apapun. Kalau Anda mau di perguruan tinggi ujian sebagainya, kalau sudah persiapan matang Anda nggak ragu-ragu kan menghadapi ujian apapun. Bagikan demikianlah membangkitkan Pancabala itu. Ya tumbuh dari diri sendiri ya. Kalau kita nggak punya persiapan ya nggak mau belajar, nggak memperhatikan apa. Kalau menghadapi sesuatu kan kita kelabakan. Bagikan demikianlah ya. Bangkitlah keyakinan sehingga nanti kita bisa menghadapi sesuatu dengan normal. Ya. Silakan Mas. Namo Buddhaya Bante. Ya. Saya mau tanya, ini sesuatu sebenarnya mungkin lepas ya. Ya nggak apa-apa. Nanti akan digatul-gatulnya pengen nggak lepas. Begini, saya ada diberitahu bahwa jika seseorang yang mau meninggal itu meninggal ya, itu sebenarnya dia sudah tahu dia mau meninggal. Mungkin beberapa lama sebelum dia meninggal, bahkan ada yang sudah kira-kira berapa bulan. Apa itu bagaimana penjelasannya Bante? Terima kasih. Lagi sekali lah bagaimana itu meninggalnya itu? Hah? Bagaimana lagi sekali? Maksudnya misalnya saya mau meninggal, ya. Saya sebenarnya sudah tahu saya sebentar lagi mau meninggal. Ya. Nah, itu terus melakukan hal-hal yang aneh-aneh, misalnya kebiasaan yang di luar biasanya. Ya. Terus, tapi kita mungkin, maksudnya orang keluarga atau saudara tidak mengerti bahwa saya itu melakukan sesuatu yang aneh. Terus pada saat tibanya saya meninggal, setelah saya meninggal, baru keluarga itu atau saudara menyadari, oh iya ini memang ada tanda-tandanya. Masing-masing tuh dapat atau gimana. Itu tolong penjelasannya Bante. Terima kasih. Ya banyak hal yang demikian itu ya. Kita tahu setelah kejadian terjadi baru tahu banyak ya. Itu memang karena kita belum menembus namanya. Kalau menembus kita tahu, oh ini anak-anak udah. Ini saya sendiri kok. Mantan pacar saya juga aneh-aneh. Mau meninggal saya nggak tahu udah mati baru tahu. Ya, ya. Saya punya mantan pacar istri saya dulu masih rumah tangga ya. Kita nggak baca dia aneh gitu loh. Biasanya saya hanya berdua hidup, anak-anak udah mandiri semua. Nggak pernah belanja ke pasar kok. Hanya cukup buka rumah itu ada orang dorong sayur udah cukup. Tumen ngajak ke pasar. Kenapa tumen ke pasar? Ingin buat masakan enak. Saya ingin buatkan masakan anak-anak.
Loh mereka udah masing-masing bisa masak. Ya semua ingin aja lah. Ingin oke. Ke pasar. Dia tahu senengan saya senang singkong goreng. Di pasar cari singkong nggak dapat. Udah gitu ke kebun cari sendiri dapat singkong. Goreng. Udah gitu udah habis masak, udah bagus, udah selesainya. Tahu-tahu jam 7:30. Aduh keringatan saya. Tolong pijitin sedikit. Wah ini keringat nggak enak, kita rumah sakit aja lah. Tahu-tahu tengah perjalanan terus meninggal kena serangan jantung. Itu kalau kita sudah meninggal itu baru tahu, oh iya tadi pagi nyiapkan segala-galanya ini untuk menghibur kita untuk perjalanan demikian. Ya kita nggak tahu itu memang ciri begitu ada aneh-aneh sebagainya. Tapi karena kita belum menemu apa itu ciri demikian itu ya kita nggak tahu. Kecuali orang-orang yang sudah suci dan sebagainya tahu. Bantai Giri almarhum tahu dirinya kan dia dirapatkan keluarganya ke Bali dulu. Udah itu masih ada tanggung jawab ke Jakarta, berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta beritahu perawatnya. Nanti sore Bantai tidur lama, jangan diganggu. Betul lama tidurnya. Dibangunkan nggak bangun-bangun terus. Itu udah tahu dia cirinya. Akan meninggal, udah tahu, kumpulkan keluarga dulu, kasih pesan-pesan dan sebagainya. Tadi sudah saya beri cerita juga. Sang Buddha 3 bulan akan parinibbana sudah tahu, udah berjanji dengan si Mara itu. Nah, dapat tempo 3 bulan ini. Ya, udah beritahu semua murid-muridnya 3 bulan lagi, 3 bulan selesai. Bagi kita yang masih kotor-kotor begini, belum nembus-nembus, kejadian udah lewat baru tahu. Sama dengan orang mimpi. Gitu. Oh iya mimpi ini begitu sih artinya. Begitu ya. Itu nggak apa-apa itu memang orang kita tembus. Nanti belajar sampai tembus dulu. Caranya lebih banyak ikut Ibu Koni ke Myanmar. Samata dulu, setelah itu Vipassana. Jangan 3-4 bulan. Ya 3 tahun, 4 tahun lah. Nanti tahu yang gitu-gitu. Ya, mau pergi kemana, kapan perginya, kapan dan bagaimana. Ya kita. Itu sebenarnya tidak suatu keanehan. Hanya kita belum bisa membaca. Ya. Kalau bisa membaca gampang. Ciri-ciri itu kita belum bisa baca. Jangan terlalu pintar membaca. Semua mimpi diartikan. Nanti nggak kemana-mana akhirnya. Ya, sampai tukek dihitung. Hitung 1, 2, 3. Kalau 7 cocok. Kalau 8 jelek. Dan sebagainya. Akhirnya Anda nggak bisa pergi kemana-mana. Karena berdasarkan bunyi tokek nanti ya. Ya, kalau kita belum bisa baca, belum tidak mengerti itu ya anggap aja suatu aja proses-proses saja lah. Liwat gitu. Saya kira demikian ya. Saya kira demikianlah kehidupan ini ya. Nanti pada saatnya kalau kita lebih tekun, sekarang tekun, sudah meninggal lagi, tekun lagi, terus tekun, kita bisa membaca apapun nantinya ya. Ya. Nanti kita seperti yang Arya Moggallana ya. Kita kalau main-mainnya Pine bukan ke Taiwan kemana, pergi ke alam neraka, pergi ke alam dewa, ke alam Brahma. Yang Arya Moggallana kan tugasnya begitu aja. Pergi ke alam-alam tertentu itu. Melihat ibunya lahir di mana. Lihat di alam manusia nggak ketemu. Lihat alam dewa nggak ada. Alam Brahma. Tahu itu dalam peta ibu aja ketemu kesakitan. Ya. Karena bisa menciptakan sesuatu diberikan ya nggak terjadi. Belum dikasih kebakar. Terjadi kebakar. Karena ada jalan lain caranya. Dengan mengundang anggota sangga. Memberikan sesuatu pada sangga. Maka diterima oleh orang tuanya. Maka terjadi seperti Patidana saat sekarang ini. Gitulah proses ini ya. Mudah-mudahan kelahiran nanti jadi Moggallana nanti ikutnya. Karena nanti tahu membaca hal-hal demikian. Jangan khawatir. Pasti akan bisa asal mengikuti jalan itu. Kalau nggak ikuti jalan itu nggak ketemu itu. Saya kira demikian ya. Ya demikianlah pembicaraan kita. Ada 2 hari kita diskusi. Dan anumodana kepada semuanya. Respon cukup bagus. Ya apapun yang saya bawakan. Hanya sesuai dengan kemampuan saya bawakan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu. Dan kita bisa memperbanyak referensi lagi. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.